Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini pada tanggal 22 Maret tahun 2022, saya hendak membagikan bagian firman Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, merenungkan akan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kehidupan kami. Singkapkanlah firman Tuhan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak dan rencana Tuhan, dan daripada firman-Mu kami diperlengkapi untuk dapat menjalani segenap kehidupan kerja dan karya kami sepanjang Tuhan masih berkenan kami ada di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam seluruh kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, tema dari bacaan kita Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 adalah tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Jika kita mendengarkan tema ini, maka saya teringat tidak ada syair lagu di dalam Kidung Jemaat nomor 356 bait pertama dan kedua yang syairnya berbunyi, "Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya." Dan baitnya yang kedua, "Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya." Itu bagian syair dari Kidung Jemaat nomor 356. Dari syair itu dapat mengungkapkan bahwa ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kuasa Allah akan senantiasa memperlengkapi kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan setia akan firman-Nya, maka Dia akan senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan kita. Seperti pokok anggur yang benar, yang tidak pernah lepas daripada pemeliharanya, yang senantiasa akan berbuah jika ranting-ranting itu dibersihkan,
akan senantiasa menghasilkan anggur yang baik ketika dia tinggal pada pokok anggurnya, maka demikianlah kehidupan kita. Jika kita tinggal di dalam Yesus, kita mengandalkan kuasa Yesus, kita akan menghasilkan hal yang baik, hal yang baru, hal yang luar biasa melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka apapun yang kita buat, kendati pun mungkin kita akan mengalami tantangan, persoalan, masalah, ataupun pencobaan, tetapi Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk dapat melewati, menghadapi, dan menyelesaikan semuanya. Bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Jika kita tinggal di dalam Yesus, kita belajar firman-Nya, Tuhan akan memberitahukan hal-hal besar yang tidak kita pahami, hal-hal yang luar biasa. Jika kita tinggal di dalam Yesus dan belajar akan kuasa dan kasih-Nya, kita akan melihat Allah dalam penyertaan-Nya, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dialah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, dan kita akan menghasilkan buah jika kita ada pada pokok anggur itu sendiri. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, dan lihatlah bagaimana Allah berperkara dalam kehidupan kita dengan selalu menjaga, mengawal, memimpin, menuntun, dan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam menapaki hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam Yesus. Kami mengandalkan kuasa Yesus. Kami melakukan kehendak Yesus, belajar akan firman Tuhan. Dan dengan demikian maka apapun yang akan kita jalani sebagai manusia dalam dunia dengan penuh tanggung jawab, kerja, karya, dengan penuh tantangan dan persoalan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Kau akan menolong kami untuk menghadapi, melewati, dan keluar sebagai pemenang. Kau akan membuat kami bersuka cita di tengah-tengah tantangan dan persoalan ini. Dan Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat menanggung segala hal yang mungkin saja terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau tinggal di dalam Yesus untuk menjadi murid-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.